Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap rutinitas sehari-hari. Nama saya Devin Mahendika, berasal dari Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. M. Jamil Padang. Profesi saya saat ini bekerja sebagai General Practitioner. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan Certified Mastery Basic of Oncomics atau CMBO yang dilaksanakan pada tanggal 22 bulan November tahun 2024 dengan trainer Dr. Dito Anurogo, Master of Science PhD Candidate, dimoderatori oleh Mbak Alvina. Pelatihan yang diselenggarakan oleh ISAS Manajemen ini berisikan tentang Basic of Oncomics yang membahas mengenai Discover how Omics Technology Boosts Cancer Research and Treatment. 2. Gain insights into Oncomics approach across various cancer types. Third, delve into the role of genomic in understanding and addressing various cancer types. 4. Understanding the role of genomic data in cancer diagnosis, prognosis, and treatment strategies. Next, explore proteomics for identifying cancer biomarkers and therapeutic targets, and metabolomics for pathway and drug response. Next, learn how omics tailor cancer care and guide these treatment decisions for the individual profiles. And last, stay updated on advances in single-cell sequencing, liquid biopsies, and all application in cancer research and clinical practice. Saya sangat merekomendasikan pelatihan ini untuk diikuti oleh semua orang yang ingin meningkatkan kesadaran diri, memahami dan mendalami tentang regeneratif medicine, onkologi, dan teknologi omics. Sebagaimana yang kita tahu saat ini adalah perkembangan teknologi omics di bidang bioteknologi, serta perkembangan ilmu bioinformatik dan biologi komputasional akan memungkinkan terkumpulnya berbagai data genetik yang tersimpan dalam big data yang dapat memfasilitasi berbagai perubahan signifikan pada pemahaman para peneliti mengenai respons sel secara molekuler terhadap dampaknya pada fungsi sel secara fisiologis. Ketersediaan alat dan akses teknologi juga membuka saat ini peluang peneliti khususnya di bidang biologi, farmasi, dan khususnya di bidang kedokteran untuk mendapatkan gambaran aktivitas fungsional dan biokimia yang komprehensif secara mulai dari sel sehingga dapat mengenali perbedaan struktur dan sekuens gen individu dan spesies. Impian saya di 10 tahun mendatang adalah saya dapat menjadi pelopor penggerak untuk ide-ide kreatif dan ide-ide inovatif serta menjadi pencipta lapangan riset terbarukan ke depannya. Serta dapat mewujudkan terintegrasinya pendidikan berbasis Oncomics ini dalam perwujudan pusat pendidikan kedokteran dan penelitian yang tentunya akan saya rancang demi kebutuhan dan pemenuhan teknologi kesehatan yang bersifat holistik dan komprehensif di Indonesia. Saran saya untuk generasi pendidikan di masa depan, teruslah berkarya, berkembang, belajar untuk aktif dan melakukan penelitian dan riset untuk mewujudkan ide-ide terbaru dalam proses penerapan komprehensif penegakan kasus kesehatan, mulai dari deteksi dini, bahkan nantinya dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bahkan tindakan paliatif menggunakan teknologi omics ini. Kesan saya setelah mengikuti pelatihan ini adalah saya mendapatkan banyak insight dan cakrawala baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Sehingga ini berhasil menjadi peluru bagi otak saya sebagai cambuk untuk mendalami lagi ilmu terkait omics ini. Berminat untuk mengambil sekolah lanjut bahkan mendirikan bank data dan pusat penelitian omics yang berguna bagi kemajuan pendidikan kesehatan dan dunia riset kesehatan di era revolusi 5.0 saat ini. Melihat instruktur yang memiliki kiprah yang begitu luar biasa, hal ini justru menggelitik semangat saya demi berkiprah di bidang omics ini. Pesan, di era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, terutama dalam bidang kesehatan dan penelitian, kanker, masyarakat Indonesia dihadapkan pada peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi omics. Masyarakat Indonesia saat ini masih menghadapi problematika dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals yang berisi 17 tujuan 169 target.
Kemudian pada saat itu, dengan adanya teknologi ini akan sangat memungkinkan untuk memahami kanker dan penyakit lainnya secara lebih mendalam melalui analisa genetika, protein, metabolisme, dan faktor-faktor biologis lainnya yang membentuk dasar kehidupan pada sistem kehidupan saat ini. Teknologi ini akan beranjak dari program Human Genome Project yang telah sukses saat ini sehingga menginisiasi munculnya personalized medicine atau yang kita kenal dengan precision medicine sebagai konsep manajemen tata laksana pasien yang lebih terukur dan spesifik secara dikembangkan berdasarkan kebutuhan kondisi dan karakteristik masing-masing individu serta faktor lingkungan yang tercakup di dalamnya. Masyarakat Indonesia bersama pemerintah dan kaum cendekiawan perlu terus mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, baik melalui pendidikan, penelitian, atau sekedar meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan preventif. Penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa kesehatan yang baik bukan hanya dari hasil pengobatan yang efektif, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang tubuh kita dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Mari kita terus belajar, mendukung upaya penelitian, mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga. Dengan demikian, kita bisa mencapai masa depan di mana penyakit-penyakit yang sebelumnya sulit diobati bisa dikelola dengan lebih baik. Dan tentunya dengan kualitas hidup yang dapat terus meningkat tahun ke tahunnya. Semoga generasi mendatang dapat hidup dalam dunia yang lebih sehat dan lebih berpengetahuan. Terakhir, saya ingin mengutip mengenai terjemahan dari perkataan seorang presiden yang sangat luar biasa, Presiden Obama mengatai bahwa personalized medicine saat ini akan tentunya setiap dokter senantiasa menyadari bahwa setiap pasien itu adalah hal yang sangat unik. Kenapa demikian? Setiap dokter pasti selalu berusaha untuk memberikan terapi sebaik mungkin kepada pasiennya. Kamu bahkan dapat mencocokkan pemberian transfusi darah dengan tipe darahnya sendiri. Ini merupakan sebuah penemuan yang sangat penting. Bagaimana jika penentuan sebuah terapi yang tepat untuk suatu penyakit kanker dapat dicocokkan juga dengan kode genetika yang kita miliki? Justru ini akan sebuah penelitian yang luar biasa. Tentu akan menjadi sebuah dorongan, sebuah motif, bahkan sebuah inisiatif yang sangat inisiatif dan intuitif untuk diwujudkan. Akan menjadi sangat mudah seperti suatu hal yang standar, bukan? Bagaimana jika penentuan satu dosis obat yang tepat kepada seseorang menjadi hal yang sederhana seperti pengukuran suhu kita? Maka daripada itu, ayolah bergabung di Training Manajemen Basic of Onkomik yang dilakukan oleh ESAS. Bersama kami, saya Devin Mahendika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.